Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Pertama-tama sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah lah kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan hingga hari ini di mana kita menyelenggarakan diskusi dengan tema perpanjangan masa jabatan KPK. Tidak lupa sholawat berserta salam kita juga haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita semua sekarang berada di zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah selaku Direktur Pendidikan dan Pengembangan Hukum Juris Polis Institute, di mana saat ini saya diberikan kesempatan untuk memoderatori diskusi kita pada pagi hari ini, yang mana sekedar informasi Bapak Ibu semuanya, Juris Polis Institute secara berkala, secara rutin mengadakan diskusi-diskusi publik seperti saat ini. Pertama-tama sebelumnya yang saya hormati Direktur Eksekutif Juris Polis Institute Kak Atari Farhani SH, kemudian yang terhormat Ibu Bivitri Susanti selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, diskusi kita pada pagi hari ini kita balut dengan tema ngopi seruput. Ngopi seruput itu singkatan dari ngobrol JPI seputar akar rumput. Jadi sebetulnya diskusi kita pada hari ini tidak terlalu serius, namun tentu saja isi yang kita diskusikan sangat-sangat serius dan juga sangat-sangat berbobot. Mungkin sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa nanti ketika narasumber memaparkan materi, menjelaskan isi diskusi kita pada pagi hari ini, diharapkan teman-teman semuanya mematikan mikrofon, dan juga nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada tanggapan yang ingin disampaikan, teman-teman dapat menyampaikannya melalui kolom chat atau nanti setelah dipersilahkan oleh moderator. Baik, langsung saja sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada Direktur Eksekutif Juris Polis Institute, Kak Atari Farhani, untuk menyampaikan sambutan kepada Kak Atari Farhani. Kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator Saudari Siti Nur Halimah selaku Direktur Departemen Pengembangan Ilmu Pengetahuan Juris Polis Institute. Suara saya terdengar, Nun? Ya, terdengar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kepada narasumber kita yang luar biasa, Ibu Bivitri Susanti, SHLM. Yang saya hormati juga ada ngopi seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput, dan tak lupa seluruh jajaran tim Juris Polis Institute yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, dan tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Bahwasannya JPI senantiasa terus melakukan berbagai macam program, salah satunya ngopi seruput yang merupakan salah satu agenda rutin kami untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas seputar isu-isu yang sedang hangat di akar rumput, sehingga kita beri nama ngopi seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput. Dan salah satu tema yang pada kesempatan hari ini
kita angkat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perpanjangan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang begitu menyorot perhatian publik saat ini. Narasumber kita saat ini luar biasa, Ibu Bivitri, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau berkenan untuk menjadi pemantik pada diskusi kita pada kesempatan kali ini, yang memang begitu besar atensi dari jurisian semua yang meminta Bu Pipit untuk membersamai ngopi seruput, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau berada di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmunya, memberikan pencerahan sekaligus cakrawala ilmu bagi kita semua. Sedikit pemaparan mengenai mengapa JPI mengangkat topik seputar putusan Mahkamah Konstitusi, bahwasannya seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 25 Mei Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 112 garis miring PUU strip 20/2022 telah memperlihatkan sebuah tindak konsistennya dengan mengabulkan permohonan uji materi, yaitu pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang KPK. Alih-alih menjalankan tugas menegakkan keadilan serta kesetaraan sebuah desain kelembagaan negara, justru Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun. Hal ini tentu memicu berbagai polemik dan perhatian publik sekaligus juga para pemerhati hukum. Pasalnya di tengah isu yang menerpa beberapa komisionernya yang terseret pelanggaran kode etik, KPK yang seharusnya memperbaiki kinerjanya justru malah sibuk melanggengkan kekuasaannya dengan penambahan masa jabatan. Selain itu juga tentu menjadi tanda tanya, apakah memang putusan MK ini benar-benar sebagai sebuah kepentingan konstitusional atau justru sebuah kepentingan politis semata. Oleh sebab itu, patut untuk disikapi dan dicermati pada kesempatan ngopi seruput kali ini yang akan dikupas tuntas dalam perspektif atau sudut pandang hukum tata negara oleh Ibu Bivitri SHLM. Mungkin demikian dari Direktur Juris Polis Institute mewakili bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Atari Farhani atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semua, mari kita sama-sama sambut pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Bivitri Susanti SHLM. Izin sedikit memperkenalkan beliau, walaupun saya rasa teman-teman semua udah pasti kenal ya Bu Bivitri, tapi Bu Bivitri Susanti merupakan ahli hukum tata negara perempuan, yang mana beliau juga salah satu pendiri PSHK, yang mana sangat aktif memberikan pendapat dan juga penelitiannya di bidang hukum tata negara, yang mana beliau sangat-sangat aktif dan juga sering menyampaikan pendapatnya di media online, baik di televisi maupun di surat kabar. Langsung saja, selamat pagi Bu Bivitri. Iya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja nih Bu, kita mengangkat tema kejanggalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 garing PUU garing 20 garing 2023 sudut pandang hukum tata negara atas perpanjangan masa jabatan KPK. Sebagaimana tadi yang Direktur Eksekutif JPI sampaikan, kayak kami mempertanyakan kenapa nih sebetulnya jabatan KPK ini diperpanjang di situasi saat ini dan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Bu pendapat Ibu terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? Oke, saya langsung aja ya, modelnya nggak tanya jawab kan ya, saya langsung saja saya paparkan. Siap. Terima kasih teman-teman di Juris Polis
Police Institute, dan ya semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya kira saya langsung aja, dan saya tidak menyediakan satu PowerPoint secara khusus karena saya sudah menulis juga. Nanti saya akan kirim aja di chat. Ada 2 artikel yang ingin saya share. Yang pertama itu yang saya tulis minggu lalu di Media Indonesia karena itu agak panjang dan itu betul-betul fokus ke apa judulnya, MK ada apa di balik kejar tayang kursi KPK. Kemudian nanti ada satu lagi saya ingin share juga tulisan lama di Kompas yang judulnya Otoritarianisme Berbungkus Hukum, juga untuk membantu memahami, sehingga saya pikir saya nggak perlu bikin lagi PowerPoint, nanti malah salah paham, karena PowerPoint pasti hanya ringkasan pemikiran yang lebih baik kalau dibaca secara utuh. Nah, jadi barangkali saya harus mulai dari putusannya dulu ya, buat kawan-kawan yang belum terlalu mengikuti putusan itu. Putusan itu putusan Mahkamah Konstitusi. Saya duga di sini semuanya juga sudah belajar hukum, jadi saya nggak akan terlalu basic menerangkannya. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu dimohonkannya itu oleh salah satu komisioner yang sekarang sedang bertugas, namanya Pak Nurul Gufron, yang sebenarnya adalah juga akademisi dari Universitas Jember. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana argumen-argumennya, saya kira cenderung lemah sebenarnya ya. Dan saya sendiri sudah berjumpa dalam konteks putusan ini dalam 2 diskusi dan terjadi perdebatan yang cukup seru. Dan putusan ini diajukannya sekitar akhir November, maksud saya permohonannya, ini permohonan judicial review ya terhadap Undang-Undang KPK, dan terutama pasal 29 dan pasal 34. Jadi pasal 29-nya itu Pak Gufron ingin menambahkan kata-kata selain berusia 50 tahun ketika diseleksi, juga berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Jadi ini akan membuat dirinya menjadi bisa dipertimbangkan sebagai calon pimpinan KPK untuk periode yang akan datang. Karena usianya belum 50. Ini juga menarik ya kawan-kawan, karena sesungguhnya pada waktu ada revisi Undang-Undang KPK 2019, ada polemik juga soal usia, karena ada salah ketik yang tidak boleh terjadi sebenarnya dalam sebuah undang-undang, yang intinya ada, kalau kita menulis undang-undang itu kan misalnya 50 tahun, dalam kurung dalam bentuk huruf LIMAPULUH gitu kan ya. Nah, ternyata dalam kurungnya itu salah. Kelihatannya kecil, typo, tapi saya ingin menekankan kita semua, kalau kita semua belajar hukum, kita harus paham bahwa hal seperti itu sebenarnya tidak boleh terjadi dalam sebuah rancangan peraturan perundang-undangan. Sama halnya kali kedua ketika kekisruhan soal typo terjadi kan waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kita dengan kondisi seperti itu harus mengkritik dan mempertanyakan kenapa bisa ada typo. Karena ini bukan skripsi, bukan makalah. Jadi kalau sebuah peristiwa hukum tata negara seserius itu ada typo, seharusnya tidak boleh diperlakukan secara sederhana seperti kalau akta notaris itu kan bisa ada perbaikan misalnya begitu ya. Tapi ini sebuah peristiwa hukum tata negara yang penting, dan pertanyaannya kan kenapa bisa ada typo? Apakah ada kepentingan dan lain sebagainya? 2019 itu muncul isu itu, dan sesungguhnya 2019 itu seperti bisa kelihatan kenapa juga Pak Gufron menginginkan ada perubahan di pasal 29 tadi soal usia 50. Waktu itu juga beliau belum berusia 50 tahun. Tapi toh bisa dipilih. Jadi cukup banyak keunikan dari komisioner pimpinan yang periode saat ini. Apalagi kita paham bahwa pimpinan periode pada saat ini juga sangat bermasalah karena rekam jejaknya. Pak Firly sendiri kan punya rekam jejak merobek salah satu alat bukti sebelum menjadi pimpinan. Dengan rekam jejak itu pun ia sudah dipilih, dan kemudian ada beberapa kasus helikopter
ada lagi yang terbaru, masih belum juga diputus, soal membocorkan dokumen penyidikan. Itu juga fatal sekali apabila seorang aparat penegak hukum membocorkan dokumen penyidikan, masih dalam tahap penyidikan. Jadi memang cukup unik ya pimpinan yang sekarang, sehingga kita sebenarnya patut saja dengan bukan dugaan, tapi memang rekam jejaknya jelas sekali, dan yang terakhir ini semua bisa baca, silakan gunakan mesin pencari apapun di media, pasti akan ketemu bagaimana dalam kasus dugaan korupsi Kementerian ESDM, alat bukti itu dibocorkan oleh pimpinan KPK sendiri. Jadi keunikan itu akan menjadikan kita lebih peka terhadap situasi politik yang tengah terjadi. Nah, jadi pada akhir November itu diajukan permohonan ini, dan kemudian 6 bulan kemudian pada 25 Mei 2023 keluar putusannya. Dari segi waktu kan kita juga patut mempertanyakan, karena memang dalam salah satu pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa memang putusan ini dipercepat keluarnya untuk memberikan kepastian hukum bagi proses pemilihan komisioner pimpinan KPK yang baru yang akan terjadi di bulan Desember 2023 harusnya. Jadi ketika putusan ini akan dikeluarkan, sebenarnya di kalangan masyarakat sipil pegiat anti korupsi, kami tengah membicarakan soal siapa yang akan jadi panitia seleksi dari pimpinan KPK yang harus dipilih pada Desember 2023 ini, dan siapa yang kira-kira bisa maju juga sebagai pimpinan KPK dengan segala kelemahan yang sekarang sudah dimiliki akibat dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Itu kami sudah berapa kali ya dalam berbagai komunitas membicarakan ini, terus tiba-tiba keluar putusan ini. Pertanyaan kritisnya adalah apa sebenarnya apakah pertimbangan-pertimbangan ini valid dan diberlakukan secara sama pada perkara-perkara lain yang juga sesungguhnya membutuhkan kepastian hukum. Karena saya harus kutip misalnya salah satunya waktu ada permohonan uji formil misalnya ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Itu putusannya lebih dari setahun setelah diajukan. Jadi perkara uji formil Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukannya 15 Oktober 2020, putusannya keluar 25 November 2021. Padahal kalau bicara kepastian hukum, semua juga butuh kepastian hukum. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja waktu itu. Dan banyak lagi sebenarnya putusan lainnya yang bisa kita lihat pertimbangan semacam ini sangat jarang diberikan. Bahkan untuk perdebatan yang sekarang tengah terjadi untuk sistem proporsional terbuka atau tertutup yang diajukannya kurang lebih sama, duluan sedikit beda berapa minggu dengan perkara ini. Sampai sekarang juga toh belum putus, padahal semua juga sedang menanti-nanti. Saya kira kita harus senang kalau misalnya Mahkamah Konstitusi bisa bekerja dengan cepat sepanjang putusannya baik. Tapi pertanyaan ini harus diajukan, pertanyaan kritis ini harus diajukan karena perlakuannya tidak sama untuk perkara-perkara yang semuanya juga membutuhkan kepastian hukum. Dan yang kedua, itu tadi tuh kuncinya. Kalau putusannya juga argumennya baik, bisa diterima dengan penalaran hukum yang wajar, kita boleh bertepuk tangan, kita boleh rayakan, kita boleh terharu. Tapi ini akan saya sampaikan, ternyata argumen ataupun penalaran hukumnya sangat lemah dalam konteks penalaran hukum yang wajar. Teman-teman, saya juga mengajarnya selain hukum tata negara dan segala rumpunnya juga legal reasoning atau penalaran hukum. Dan sering melakukan eksaminasi putusan untuk menilai harus menilai rasio desidendi maupun obiter dicta dari sebuah pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, saya masih cenderung kalau berbagai wawancara yang dikutip di media massa masih cenderung hati-hati untuk menjawab. Tapi kalau mantan Hakim Konstitusi Pak Palguna bicaranya karena beliau mantan Hakim Konstitusi ya, jadi barangkali lebih berani untuk menyerang begitu karena pengalamannya juga.
Bahkan ia bilangnya lebih lugas lagi. Dia bilang, apa ini nggak ada argumennya putusan ini. Jadi waktu saya kirim artikel saya ke dia bilang, kamu itu terlalu halus, Bivitri, karena kalau menurut saya ini nggak ada argumennya, dia bilang. Jadi teman-teman, kan namanya amar putusan pasti hanya bisa menjawab apa yang petitum yang diminta oleh pemohon. Jadi pasal 29, pasal 34 dijawab. Tapi pertanggungjawaban hakim ketika memberikan putusan, ingat irah-irahnya semua putusan, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertanggungjawabannya luar biasa. Apalagi Mahkamah Konstitusi itu juga putusannya final dan mengikat. Kita nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, dia memang langsung berlaku begitu saja. Oke, kita bisa ajukan lagi kalau batu ujinya berbeda, argumentasinya berbeda, tidak kena nebis in idem, tapi dia langsung berlaku. Kan begitu yang kita kenal sebagai karakter penting dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kita harus betul-betul melihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Dan putusan ini juga sebenarnya tidak bulat. Ada 4 hakim dari 9, jadi sangat tipis 5-4. 4 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. 4 hakim itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, dan satu lagi Pak Soehartoyo. Jadi perbedaannya sangat tipis seperti ini. Dan kemudian dikatakan, nah kita masuk ya ke bagian pertimbangannya. Jadi di pertimbangan itu yang terasa unik adalah MK menilai bahwa perkara yang dimohonkan ini adalah perkara yang mempertanyakan atau yang memiliki isu konstitusional, sehingga menjadi tugas MK untuk memutusnya atau untuk menimbang segala isu konstitusionalnya kemudian diputus. Padahal isu ini kan isu desain kelembagaan. Dia bukan interpretasi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan kita harus tajam di sini. Kita itu kalau membawa perkara ke MK bukan soal kita suka atau tidak suka pada suatu norma, tapi harus ada batu ujinya kan. Semua di sini pasti tahu harus ada batu ujinya yang menandakan bahwa ada constitutional question yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Bukannya suka tidak suka, saya nggak suka undang-undang ini, saya bawa ke MK, nggak bisa. Argumentasinya harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa mendalilkan bahwa ada pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memang dilanggar, sehingga harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution. Nah, desain institusional atau institutional design begitu ya. Tadi saya mencoba menerjemahkan aja, tapi desain kelembagaan dari sebuah lembaga negara itu bukan isu konstitusional kecuali apabila memang disebutkan di dalam konstitusi secara clear. Maksud saya begini, kalau isunya adalah misalnya ada dikatakan desain konstitusionalnya, di Mahkamah Konstitusi harus ada 9 hakim misalnya, dinyatakan dalam konstitusi. Ya berarti itu harus diterjemahkannya tidak boleh lebih dari itu. Tapi pada umumnya konstitusi tidak akan memberikan panduan yang begitu detail. Konstitusi Indonesia, kalau teman-teman baca konstitusi Afrika Selatan dia lebih detail ya, konstitusi Thailand dia lebih detail untuk beberapa lembaga. Tapi konstitusi Indonesia biasanya tidak memberikan suatu panduan yang sangat detail tentang suatu lembaga di luar wewenangnya, dan sangat mungkin kalau Mahkamah Konstitusi misalnya disebutkan hakim-hakimnya begitu. Tapi di luar itu biasanya tidak sampai seterperinci itu. Dan perlu saya ingatkan bahwa KPK itu tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar. KPK itu teman-teman boleh kontrol F, cari di dokumen Undang-Undang Dasar kita, memang tidak diatur. KPK itu diatur melalui undang-undang keluar tahun 2003. Dan itu adalah kelanjutan dari komitmen politik kita memang pasca reformasi yang mengatakan bahwa harus ada lembaga yang independen ini. Nah, jadi jelas ini bukan suatu
suatu perintah konstitusi yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, lazimnya untuk perkara semacam ini Mahkamah Konstitusi akan mengkategorikannya sebagai apa yang mereka sebut sebagai kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Ini sudah lazim. Sudah lama sekali Mahkamah Konstitusi membuat pola putusan semacam ini. Kalau teman-teman tertarik, saya banyak sekali baca skripsi tentang hal itu, tapi juga penelitian-penelitian di jurnal-jurnal Mahkamah Konstitusi, jurnal legislasi. Coba aja Google sedikit, pasti langsung ketemu. Karena ini sudah lama diberlakukan open legal policy ini. Tapi pertanyaannya kenapa untuk sesuatu yang sedemikian terangnya bahwa dia adalah desain institusional yang bukan pertanyaan konstitusional, untuk perkara ini dikecualikan. Nah, argumen Mahkamah Konstitusi adalah KPK mempunyai constitutional importance. Tapi kritik kami adalah, saya dan kawan-kawan yang mengkaji putusan ini, argumen tentang constitutional importance itu satu tidak kuat ya, karena dasarnya perlu dipertanyakan lagi, karena kalau kita berbicara soal lembaga negara itu luar biasa banyak tuh, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga itu banyak sekali. Bagaimana kategori untuk constitutional importance ini? Dan yang kedua, di titik mana constitutional importance ini membuat MK sebuah lembaga peradilan nih, bukan lembaga politik, menentukan institutional design-nya. Itu juga tidak terjawab dalam pertimbangan hukum dari putusan ini. Nah, itu masalah pertama ya, open legal policy, constitutional importance. Nah, yang kedua yang ingin saya juga sampaikan adalah MK juga dalam argumennya memahami bahwa dengan merujuk pada 12 lembaga lain sebagai perbandingan, dia bilang kalau tidak ada, jadi intinya gini, MK memahami diskriminasi dan keadilan dalam konteks kesamaan masa jabatan. Coba bayangkan, teman-teman yang belajar hukum saya kira dari semester 2 juga sudah paham, diskriminasi dan keadilan selalu konteksnya adalah sebenarnya hak asasi manusia. Kalau saya diperlakukan secara diskriminatif, argumen itu bisa digunakan. Tapi kalau mau menyamakan semua masa jabatan lembaga-lembaga yang ada di negara ini, nggak bisa digunakan. Beda konteks institutional design dengan diskriminasi dalam arti perlakuan yang berbeda karena ada situasi yang berbeda pada setiap diri manusia. Sangat berbeda. Kalau misalnya argumen itu diberikan untuk pemohon, Pak Nurul Gufron, kita bisa perdebatkan. Tapi saya kira itu pun tetap tidak kuat. Diskriminasinya, kalau teman-teman baca dissenting opinion dari 4 hakim, mereka bahkan bilang sebenarnya MK sudah melakukan diskriminasi ketika mengeluarkan putusan semacam ini, karena artinya mungkin ia memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap pemohon, tapi dia telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang lainnya yang sebenarnya ingin punya kesempatan yang sama untuk jadi pimpinan KPK. Jadi itu pun oleh 4 hakim konstitusi yang lain juga dibantah dalam dissenting opinion mereka yang juga dituangkan dan teman-teman bisa baca di putusan tersebut. Nah, dan tadi sudah saya sebutkan yang ketiga soal putusan yang dipercepat, dan saya kira juga satu lagi ya, saya kira. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertimbangan hukum adalah juga dikatakan oleh saya, soalnya sambil baca artikel saya sendiri, jadi makanya saya begini karena baca tulisan saya. Satu lagi yang diargumenkan itu adalah soal bagaimana misalnya kata MK mengamini argumen pemohon bahwa
masa jabatan ini yang 4 tahun kan sekarang, itu berpengaruh terhadap kinerja KPK. Pertanyaan kritis kita sebagai orang yang juga nggak bodoh-bodoh amat begitu ya, adalah apakah betul selama 20 tahun ini KPK itu tidak bagus kinerjanya karena masa jabatan? 20 tahun ya, KPK itu berdiri 2003. Saya ingat betul karena kami waktu itu yang salah satu kelompok yang mendesain KPK dalam rancangan undang-undangnya. Nah, sudah beberapa kelompok pimpinan yang sudah dipilih. Apakah betul mereka tidak baik kinerjanya karena lamanya masa jabatan cuma 4 tahun dibanding yang lain yang 5 tahun? Kalau menurut saya, pun ketika KPK sekarang menurun kinerjanya, itu karena cawe-cawenya politisi terhadap KPK. Ingat dong teman-teman, mulai dari upaya hak angket 2017, kemudian sampai akhirnya kemudian diganggu terus ya, diserang oleh kepolisian mulai dari kasus cicak buaya, diserang lagi oleh kepolisian waktu kasus buku merah, kasus Novel Baswedan, sampai Novel Baswedannya disiram air keras. Coba, apa urusannya dengan masa jabatan? Ketika KPK sekarang menurun kinerjanya, itu karena KPK-nya sudah diubah melalui revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dan masuknya pimpinan yang rekam jejaknya sangat buruk gitu. Jadi bukan karena masa jabatan. Dan perlu saya sebutkan juga cukup banyak lembaga lain yang masa jabatannya juga tidak 5 tahun tapi 4 tahun. Nah, terkait dengan hal ini, dissenting opinion 4 hakim juga bilang sesuatu yang menohok ya menurut saya, dikatakan oleh 4 hakim yang berbeda pendapat itu, mereka bilang kalau MK mau memutus hal seperti ini yang sebenarnya bukan pertanyaan konstitusional tapi urusan mengatur desain kelembagaan, mereka bilang intinya dalam bahasa sehari-hari itu jangan kaget kalau misalnya akan semakin banyak lembaga yang datang ke MK minta diubah masa jabatan untuk kepentingan-kepentingan mereka. Karena ini bukan constitutional question. Gitu. Jadi itu yang saya kira harus kita lihat teman-teman dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang yang sangat sangat perlu kita bedah dan kita kritik. Dan ada 2 hal lain yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah jadi ini berlakunya untuk yang mana nih? Nah, kalau pendapat saya adalah sebenarnya ini harus diberlakukan untuk periode berikutnya. Jadi tidak bisa untuk periode yang sekarang ini, Pak Nurul Gufron, Pak Firly, dan kawan-kawan. Mengapa? Karena kita semua paham bahwa putusan itu pasti bersifat non-retroaktif atau prospektif ke depan. Dia nggak boleh dimundurkan ke belakang, kecuali bila ditentukan dalam putusan itu sendiri. Putusan ini tidak mengatakan apa-apa soal itu. Karena menurut saya hakim sudah paham bahwa tanpa dinyatakan sudah terang ini untuk yang berikutnya. Kenapa untuk yang berikutnya? Karena saya akan bilang bahwa kalau putusan ini diberlakukan untuk pimpinan KPK yang sekarang, itu justru adalah pemberlakuan mundur. Karena pimpinan KPK yang sekarang itu 2019 sampai 2023. Kepresnya yang mengesahkan mereka diangkat sebagai pimpinan KPK itu Kepres tahun 2019. Jadi kalau mau diterapkan untuk pimpinan KPK yang sekarang, maka sesungguhnya sudah ada keberlakuan mundur alias retroaktif. Ini yang seharusnya tidak diterapkan. Tentu saja pandangan saya ini adalah pandangan minoritas dari pihak juru bicara MK yang bukan hakim. Saya harus tekankan itu terus karena menurut saya melanggar etik ya seorang juru bicara MK menafsirkan putusan padahal dia bukan hakim. Dan ia sendiri sudah bilang, oh ini harus diterapkannya untuk yang sekarang nih, jadi diperpanjang 1 tahun gitu. Kemudian beberapa pejabat juga sudah termasuk Wakil Menteri Kumham juga sudah menyatakan hal yang sama. Tapi dengan itu saya kira kita bisa membaca lah sebenarnya apa tujuan dari masuknya
masuknya perkara ini ke Mahkamah Konstitusi. Langsung disambut untuk pimpinannya sekarang, dan kan pertanyaan kita adalah apakah urgensinya apa sebenarnya? Sebegitu urgennya kah sampai putusan hakim itu sampai bilang kita harus buru-buru nih putuskan karena ada kepastian hukum yang dipertaruhkan. Terus buru-buru semua bilang oke, diberlakukannya sekarang. Urgensinya apa? Lagi-lagi justru kita harus melihat bahwa kinerja KPK yang sekarang justru sedang turun. Membuatnya bertahan 1 tahun lagi akan justru mempertahankan pimpinan yang punya rekam jejak buruk. Dan jangan lupa, KPK yang sekarang itu kalau opininya majalah Tempo sudah sangat keras tuh bilangnya sekarang namanya Komisi Politisasi Korupsi. Karena cukup banyak perkara korupsi yang digali-gali di satu sisi, seperti kasusnya Formula E, yang sampai membuat beberapa pejabat KPK sendiri mundur, karena dipaksakan betul untuk jadi ada tersangkanya. Tapi di sisi lainnya, justru perkara-perkara yang sangat penting dibocorkan dokumen penyidikannya oleh pimpinan KPK sendiri. Jadi urgensinya apa? Kita mau mempertahankan pimpinan yang kinerjanya seperti ini. Kan urgensinya adalah, ada urgensinya nggak ada, tapi bagi siapa? Urgensi bagi orang-orang yang menginginkan ditahan setahun lagi pimpinan KPK yang ini, karena memang sepertinya bisa dikontrol untuk siapa KPK sekarang beroperasi. Gitu. Nah, sebagai penutup, saya ingin bilang bahwa saya dan kawan-kawan pegiat anti korupsi punya kritik yang keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, dengan segala sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan, dah lengkap deh, nggak usah saya ulang lagi. Tapi saya sendiri sebagai orang yang belajar hukum tata negara ingin sekali menggarisbawahi bahwa bagaimanapun kita dalam tanda kutip kalah dalam sebuah pertarungan hukum yang terhormat seperti ini, sebenarnya apabila kita dikalahkan dengan cara yang terhormat, kita harus terima gitu. Kita boleh tetap kritik, tapi kita terima itu sebagai sesuatu yang kemudian kita perdebatkan saja. Tapi masalahnya adalah ketika Mahkamah Konstitusi juga kemudian bisa dipertanyakan kredibilitasnya, karena pertimbangan hukumnya sangat lemah, sangat bisa dikaitkan dengan konteks politik ketimbang argumentasi konstitusional, saya kira ini akan menjadi catatan buruk tambahan bagi Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini. 2 tahun belakangan ini kita sudah sering punya catatan putusan yang sangat kontroversial. Nah, kalaupun memang argumentasinya baik, penalaran hukumnya dalam pertimbangan hukum dalam rasio desidendinya baik, kita akan terima. Kita protes, tapi kita terima itu. Karena penalaran hukumnya bisa diterima. Tapi kan ini tidak. Nah, jadi putusan ini saya kira mengungkap 2 kebobrokan dari 2 lembaga sekaligus. Tidak hanya KPK, tapi Mahkamah Konstitusi juga. Karena mengeluarkan putusan yang demikian bisa dibantah segala argumentasi hukumnya, dan sebenarnya ini akan membuat Mahkamah Konstitusi akan semakin terpuruk dalam konteks kepercayaan publik. Padahal kita sedang membutuhkan justru membangun negara hukum yang lebih baik, dan kepercayaan terhadap, saya lagi nulis soal ini juga nih, kepercayaan terhadap lembaga peradilan adalah salah satu kunci. Jadi ada kesedihan yang mendalam sebenarnya dalam putusan ini, karena saya percaya harusnya pegangan kita itu sebagai orang hukum adalah argumen-argumen penalaran hukum yang baik, dan kita mulai kehilangan itu. MK itu luar biasa penting karena dia memutus isu-isu konstitusional, dan secara politik pun akan sangat penting pada setelah 14 Februari 2024 nanti akan memutus sengketa hasil pemilu termasuk Pilpres. Jadi dengan putusan yang semacam ini, kita harus memberikan catatan yang keras dan mengingatkan MK bahwa keadilan tidak bisa dikelola
dengan cara-cara yang lebih kental sifat politisnya seperti yang sekarang ini tengah mereka lakukan. Nah, oke, saya berhenti dulu di sini supaya membuka ruang yang cukup untuk diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri atas pemaparannya yang begitu komprehensif. Kami tercerahkan dan tergambarkan poin-poin apa yang sebetulnya menjadi titik kritis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Langsung menyambut tentang masa jabatan Bu Fitri, langsung ada pertanyaan terkait masa jabatan yang sekarang diputuskan adalah masa jabatan pemimpin KPK. Nah, jika disandingkan dengan masa jabatan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena sebagaimana yang kita tahu, Mahkamah Konstitusi memiliki jabatan bisa sampai 15 tahun. Nah, sebetulnya dalam konteks masa jabatan suatu lembaga negara, tahun-tahun atau periodenya itu berdasarkan apa ya, Bu? Karena kan tadi katanya berkaca kepada 12 lembaga yang lain itu sama-sama 5 tahun. Tapi sebetulnya Mahkamah Konstitusi ini sendiri masa jabatannya bisa sampai 15 tahun. Apakah ini tidak bisa kita katakan sebagai diskriminasi itu juga yang sebagaimana MK tadi paparkan? Bagaimana pendapat Ibu? Ya itulah, masa jabatan itu bukan urusan hukum. Masa jabatan itu adalah desain konstitusional yang harus biasanya akan mempertimbangkan satu, fungsi lembaga itu apa, misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua, relasinya dengan lembaga lain, cara mereka dipilih itu seperti apa. Kemudian yang ketiga juga bagaimana dampaknya pada tugas-tugas keseharian mereka. Jadi misalnya begini, jadi kita nggak bisa mempertimbangkan semua lembaga itu harus sama persis, nggak bisa. Karena misalnya Mahkamah Konstitusi itu kita harus pertimbangkan ada konteks kemandirian kekuasaan kehakiman yang harus dihitung. Yang mengatakan bahwa pada dasarnya kalau teman-teman buka The Bangalore Principles of the Independence of the Judiciary, salah satu elemen yang penting adalah konteksnya MK ya, makanya harus lihat fungsinya, harus lihat posisi lembaga itu, kedudukannya, dan seterusnya. Kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, kita lihat dulu konsep independensi kekuasaan kehakiman itu yang sudah diterapkan secara internasional, jadi secara universal sudah ada prinsipnya. Salah satu kunci dari kemandirian kekuasaan kehakiman adalah tenure, alias masa jabatan yang fix. Dia tidak boleh tergantung pada jabatan politik lainnya yang akan bisa mempengaruhi hakim dalam mengambil putusan. Dia juga tidak boleh diberhentikan di tengah jalan karena putusan yang mereka ambil. Karena itulah ancaman nyata terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Makanya waktu Pak Aswanto digantikan oleh Pak Guntur Hamzah, waktu itu ada international conference, dan waktu kami kebetulan saya nulis di Kompas soal itu, ada terjemahannya langsung dikirim ke peserta, mereka kaget. Dan repotnya adalah, kagetnya karena Pak Aswanto waktu itu dinyatakan oleh Pak Bambang Pacul secara terbuka dipecat karena putusannya membangkang hasil keputusan dari DPR dan pemerintah. Tidak boleh hakim dipecat karena putusannya. Wah, itu luar biasa, inilah ibaratnya itu dosa lah gitu kalau dalam konteks keagamaan ya. Kalau kita merusak independensi kekuasaan dengan cara itu. Dan gilanya adalah sekarang ini pada saat kita bicara, pada saat kita diskusi, DPR dan Presiden tengah membuat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang akan membuat semua hakim kapanpun bisa aja dipecat seperti itu. Apakah artinya hakim nggak boleh dipecat? Ya boleh, kalau misalnya mereka melakukan tindak pidana. Kan Pak Akil Mokhtar dan Pak Patrialis Akbar, dua-duanya itu tertangkap korupsi oleh KPK dan sudah dipecat. Ya itu boleh. Tapi yang saya tekankan adalah karena putusan, bukan karena perilaku. Nah, jadi justru sekarang sedang direvisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Nah, jadi pengadilan dengan konteks itu makanya di banyak negara beda-beda. Di Amerika Serikat
Supreme Court Justice itu seumur hidup. Literally speaking, benar-benar seumur hidup. Misalnya hakim yang sangat saya kagumi ya, Ruth Bader Ginsburg, itu sampai dia meninggal, baru dia berhenti jadi hakim. Gitu. Karena waktu itu dia tetap bertahan, tidak mau turun, karena tidak mau membuat kelompok konservatif lebih kuat di US Supreme Court. Jadi kan konteks itu tuh untuk Mahkamah Konstitusi harus dilihat. Nah, sementara misalnya kalau konteks lainnya seperti KPK, karena levelnya nggak ada isu independensi kekuasaan kehakiman, misalnya juga otoritas jasa keuangan yang juga lembaga independen, nggak ada isu dengan independensi, tapi misalnya Bank Indonesia ada isu independensi, ada juga itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka harus diberi konteks-konteks seperti itu. Nah, tapi kan inti dari ini semua adalah makanya biasanya ini bukan isu konstitusional. Ini adalah sesuatu yang harusnya diperdebatkan di ruang politik oleh DPR dan Presiden. Bukan tugas hakim untuk memutuskan. Jadi saya juga pernah ya, kebetulan jadi seorang saksi ahli barengan dengan seorang psikolog untuk perkara soal usia pensiun jaksa. Nah, saya jadi ada kesempatan untuk diskusi dengan ahlinya, kan kita bertanya segala sesuatu harus pada ahlinya. Saya tanya, ada nggak sih rujukan akademik dalam dunia psikologi yang bisa menentukan soal usia pensiun, usia masuk minimal sekian puluh tahun dan seterusnya, dan termasuk juga masa jabatan, itu ada referensi akademiknya nggak yang fix? Jadi orang misalnya kalau udah 65 tahun, udah nggak bisa dipercaya, misalnya gitu ya. Siapa tahu ada, kan kita nggak tahu, kita orang hukum nih. Dia bilang nggak ada, karena semua itu relatif. Jadi kalau orang suka bilang age is just a number, emang benar, karena kematangan menentukan sebuah keputusan-keputusan, kebijaksanaan dan lain sebagainya, kenegarawanan itu nggak tergantung umur. Ada orang yang mungkin umurnya baru 45 tahun, tapi dia sudah sangat baik dalam hal kebijaksanaan. Sebaliknya, ada orang umur 65 tahun, 70 tahun yang pikirannya masih dipenuhi oleh cara cari keuntungan bagi diri sendiri, bukan bangsa dan negara. Nggak ada ukurannya, jadi bukan umur. Juga ukuran masa jabatan itu relatif menurut dia. Itu bukan isu-isu yang bisa punya argumentasi akademik yang fix gitu, yang kaku sekali, nggak ada. Jadi menurut dia, seorang ahli psikolog itu, dia bilang semuanya memang keputusan politik aja, gitu. Jadi maka dari itu saya ingin tekankan, ini bukan sesuatu yang harusnya dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Biarkan tuh anggota DPR sama pemerintah berdebat soal itu. Mungkin kita juga akan protes gitu ya kalau mereka yang memutuskan masa jabatan pimpinan KPK jadi 5 tahun, mungkin kita protes juga. Tapi tempatnya memang di situ gitu, dan kita bisa ikut berdebat di situ. Kalau hakim, ya tempatnya bukan di situ, karena hakim konstitusi ini memutus soal-soal yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, bukan keputusan politik. Gitu. Jadi nggak ada ukurannya tuh berapa tahunnya, nggak bisa disama-samain sama rata juga. Baik, terima kasih Bu. Jadi intinya suatu jabatan itu bukan permasalahan hukum yang harus diputuskan melalui lembaga peradilan, cuman itu adalah yang tadi Ibu sebutkan juga kebijakan hukum terbuka, yang mana tempatnya adalah di para pembentuk undang-undang, DPR dan juga pemerintah. Izin Bu lanjut lagi. Seperti yang tadi Ibu telah sampaikan juga, bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sifatnya final dan mengikat. Dan yang mana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sekarang telah menambah masa jabatan KPK menjadi 5 tahun yang tadinya 4 tahun. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga, banyak banget nih mayoritas itu berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki arti pimpinan KPK yang sekarang masa jabatannya ditambah menjadi 1 tahun. Nah, sebetulnya ada nggak sih Bu langkah yang bisa kita lakukan? Apakah mempertanyakan lagi kepada MK maksud dari isi putusannya atau langkah-langkah lain
yang mana dengan langkah tersebut kita bisa memastikan bahwa masa jabatan KPK yang ditambah adalah periode ini atau periode selanjutnya. Adakah, Bu? Oke, yang bisa dilakukan ya? Ya, upaya-upaya mewacanakan itu pasti. Kemudian bisa juga kita lawan kalau nanti sudah keluar Kepresnya, secara hukum bisa saja kita lawan Kepresnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, begitu misalnya ya. Tapi saya harus bilang, saya sebenarnya orangnya optimis ya, I'm an optimist gitu. Tapi untuk kasus ini, saya kira dari awal tuh memang diinginkan yang seperti ini. Kita nggak bisa polos-polos amat, naif sekali kalau misalnya kita bilang, oh ini tuh orang-orang di pemerintahan nggak ada yang tahu putusannya bakal kayak gini. Oh nggak bisa tuh menurut saya. Coba aja cek background-nya Pak Gufron, dan dari tadi saya menyebut Pak Gufron bukan sentimen pribadi ya teman-teman. Memang pemohonnya itu adalah Pak Nurul Gufron, pemohon perkara ini. Dan apa kaitannya juga dengan beberapa orang yang ada di pemerintahan seperti Pak Mahfud dan lain-lain. Nah, jadi memang saya kira putusan ini sudah didesain untuk keluarnya seperti ini. Jadi kita akan banyak sekali mentok. Tapi kalau menurut saya sih ya, kita kan belajar hukum juga pakai moralitas ya. Jadi apa yang kita anggap benar ya tetap harus kita suarakan, dan apa yang salah tetap kita suarakan bahwa itu salah gitu. Jadi bukan dalam ambisi untuk memenangkan pertarungan wacana ini sehingga putusan ini tidak diterapkan untuk pimpinan KPK yang sekarang, tapi saya ingin bilang yaitu tadi, kita tetap harus kritik putusan ini, kritik bahwa ini KPK sebenarnya kok jadi alat politik banget sih, sampai mau ditahan gitu sampai pemilunya selesai, jangan-jangan akan dijadikan senjata politik gitu ya, karena kita tahu ini banyak yang dikunci nih secara hukum, kalau nggak oleh KPK, oleh kejaksaan. Kejaksaan kan juga baru mengeluarkan satu tersangka lagi. Kalau itu sih saya yakin ya, memang ada korupsi yang luar biasa karena saya udah lihat sendiri datanya luar biasa banyak gitu. Tapi kan KPK-nya sendiri juga bermasalah tuh. Udah 14 kali ya itu gelar perkara diadakan untuk kasus Formula E, belum juga bisa ada tersangka, tapi dipaksakan terus sampai direktur sudah ada yang mundur karena memang ditekan untuk mentersangkakan Anies Baswedan yang saya belum punya preferensi capres manapun teman-teman, tapi yang namanya ketidakadilan ya ketidakadilan gitu, bukan soal siapa yang dapat ketidakadilan itu. Nah menurut saya apa yang dilakukan ini jadi senjata politik gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Mbak Siti Nurhalimah, kalau menurut saya sih yang bisa dilakukan ya kita sampaikan terus bahwa ini sesuatu yang salah supaya jangan diulang lagi. Kemungkinan sangat besar sayangnya kita akan kalah begitu karena ini memang kepinginannya begitu, niatnya dari awal intensinya sudah begitu, tapi tetaplah suarakan sekecil apapun, dan kalau nanti ada Kepres yang sudah keluar bisa saja kita gugat keputusan presidennya sebagai sebuah keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kita akan suarakan terus apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita tidak adil, dan nanti kita kawal apakah ada pihak yang nantinya menggugat Kepresnya ke PT UN, semoga. Tapi mungkin semoga saja pemerintah bisa memahami putusan Mahkamah Konstitusi dengan logis, dengan pemahaman hukum yang baik. Cuman itu tadi kita nggak bisa naif juga karena kayaknya arahnya memang sudah ke sana ya Bu. Ini Bu menyambung lagi terkait karena kan memang sekarang kondisi ketatanegaraannya lagi di nuansa politik ya Bu, karena kita sebentar lagi akan memasuki tahun politik. Kan kita bisa sebut tahun ini juga sudah masuk tahun politik karena sudah ada pencalonan presiden dan lain sebagainya. Apabila kita berandai-andai nih Bu, putusan ini
dikeluarkannya atau dimohonkan oleh Pak Nurul Gufron ya atau oleh pihak manapun bukan di tahun politik seperti saat ini. Kita apabila berandai-andainya bukan di tahun politik putusan ini keluarnya, apakah tetap putusan ini mengandung unsur-unsur ketidakadilan atau tadi argumentasinya sangat lemah dan kental nuansa politik kan Bu kalau saat ini. Apakah jika tidak di tahun-tahun politik masih ada sisi urgensi atau ada logika hukumnya putusan yang demikian Bu? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting dan bagus. Jadi kalau menurut saya sih, kalaupun ini bukan sekarang, tetap tidak, saya akan tetap mengajukan kritik yang sama. Makanya kalau di tulisan saya itu saya pisahkan antara argumentasi hukum dengan argumentasi politik. Saya bisa bicara panjang argumentasi politiknya dan seterusnya, tapi Mbak Siti Nurhalimah betul. Kalau kita bahkan fokus kepada argumentasi hukumnya, tetap posisi saya tidak akan berubah. Kalau ini diajukan tahun depan atau mungkin 3 tahun yang lalu, begitu, dengan putusan yang sama argumennya ya, itu tetap harus dikritik. Karena itu tadi tuh, satu, mengandaikan bahwa semua lembaga negara itu masa jabatannya harus sama secara konstitusional. Waduh, itu nalarnya luar biasa, tidak bisa diterima tuh sebagai sebuah penalaran hukum yang wajar. Karena saya juga kan mata kuliah satu lagi yang saya sangat senang tuh kalau ngajar, itu adalah teori kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Nah, refleksi kami, saya kalau sama teman-teman mahasiswa saya tuh, kalau ngajar tuh nggak kayak nyeramahin terus, tapi kami banyak diskusi. Dan refleksi kami di kelas itu adalah, di kelas lembaga negara, desain institusional sebuah lembaga itu memang akan sangat tergantung pada situasi politik dan politik hukum. Bagaimana lembaga itu didirikan, bagaimana lembaga itu ingin diposisikan, dan bagaimana juga fungsinya. Jadi misalnya itu yang refleksi kami bersama ya di kelas, bahwa kita nggak bisa misalnya bilang bahwa yang terbaik sedunia adalah kalau lembaga dibuat independen. Belum tentu. Karena tergantung pada dia itu raison d'être-nya dia muncul sebagai sebuah lembaga itu apa. Belum tentu dia harus independen maka dia akan menjadi baik. Dan apa itu independency anyway? Karena independensi itu ukurannya juga banyak. Ya, misalnya apakah dengan mengatakan bahwa MK itu independen karena dia dipecah tuh yang membagi 9 hakim itu 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR, 3 dari pemerintah. Maka dia pasti lebih baik daripada Mahkamah Agung. Belum tentu juga gitu. Jadi kita harus melihatnya tuh secara kontekstual. Nah, jadi balik lagi ke soal putusan ini, maka putusan ini juga sangat lemah. Argumentasi hukumnya, penalaran hukumnya itu sangat lemah. Dan yang kedua, tadi satu tuh ya, yang keduanya adalah ya itu tadi tuh, bahwa dengan konteks yang seperti itu, bahwa kita harus lihat secara kontekstual, secara fungsi, dan lain sebagainya. Makanya banyak hal yang sebenarnya masuknya ke wilayah politik. Kita kan juga nggak bisa alergi ya sama proses politik. Maksudnya itulah cara negara dikelola, melalui proses-proses pengambilan keputusan yang tentu saja berada dalam wilayah politik. Kita jangan jijik juga gitu loh sama politik, seakan-akan kalau keputusannya keputusan hukum, dia akan lebih baik dari keputusan politik. Enggak juga. Karena kita kalau belajar hukum tata negara kan kita nggak hanya belajar putusan MK, kita juga belajar relasi DPR dengan pemerintah, bagaimana partai politik bekerja. Jadi biarkan beberapa hal memang ada di wilayah politik. Nah, jadi kalaupun ini bukan memperpanjang hitung-hitung Februari 2024, dengan mengambil alih sesuatu yang sebenarnya wilayah politik, itu MK sudah main politik juga. Sama nih kalau misalnya, menurut saya ya, agak keluar sedikit nggak apa ya, sistem proporsional terbuka sama tertutup, menurut saya itu juga sesuatu yang harus diperdebatkan secara politik, bukan secara konstitusional. Misalnya begitu. Nah,
dengan alasan-alasan itu, menurut saya secara objektif kita bisa bilang bahwa kalaupun ini bukan diputuskan 25 Mei 2023, tapi 2 tahun yang lalu, argumen saya akan tetap sama. Dan kita barangkali bisa pinjam juga tuh pendapat berbeda dari 4 hakim yang lainnya. Yang agak mirip juga argumennya begini, mereka juga sangat prihatin. Ini apa sih? Kok ini kan bukan isu konstitusional, nanti semua orang datang ke kita loh, minta dibikinin desain institusinya, yang sebenarnya bukan tugas MK. Gitu. Baik. Baik, Bu Bivitri, terima kasih jawabannya. Yang saya sedikit sarikan, intinya secara logika hukum, secara pendapat hukum, tetap putusan MK yang saat ini keluar, yang baru saja keluar, tetap lemah argumentasinya secara hukum, meskipun tidak keluar di tahun politik seperti saat ini. Izin Bu, ada pertanyaan lagi yang disampaikannya di grup Juris Police Institute. Izin saya bacakan. Tindakan Mahkamah Konstitusi dengan membuat norma baru dalam masa jabatan KPK dapat dipersamakan dengan sikap ikut campurnya MK dalam kewenangan pembuat undang-undang atau biasa disebut dengan positif legislator atau judicial activism, di mana hal tersebut telah keluar dari koridor kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya hanya bisa berperan sebagai negatif legislator saja. Pertanyaannya, apakah pembuatan norma baru ini didasarkan pada alasan konstitusional mendasar bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, atau hanya didasarkan pada kepentingan kelompok saja? Demikian, Bu. Mohon jawabannya. Iya, judicial activism itu kan sebenarnya nilainya positif ya menurut saya. Tinggal ukurannya betul bahwa judicial activism untuk kepentingan siapa. Karena kalau berbicara MK sebagai positive legislator versus negative legislator, sebenarnya argumen ini sudah lama diperdebatkan. Karena untuk beberapa hal, maka harus dibaca nih kepentingannya siapa dan bagaimana penalaran hukumnya. Karena untuk beberapa hal misalnya ya, MK menjadi positive legislator ketika misalnya mereka bilang, misalnya putusan yang mengatur bahwa penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu boleh putusan 97 kalau saya nggak salah tuh 2000 berapa ya saya lupa 2016 atau 2017 penganut kepercayaan itu boleh dapat KTP yang agamanya itu nggak dikosongin tapi ditulis penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Misalnya itu kan dia menjadi positive legislator karena dia memutus conditionally inconstitutional. Jadi dia dengan itu kan dia sebenarnya bilang kalau teman-teman baca putusannya MK bilang bahwa pasal ini dan ini begitu ya harus dibaca agama itu agama dan kepercayaan. Jadi dia secara praktis menambahkan satu kata. Artinya dia sudah menjadi positive legislator. Tapi saya bisa setuju pada putusan itu. Saya bisa setuju dengan putusan itu. Karena menurut saya satu argumentasinya baik. Saya untuk bahan kuliah tuh saya juga kaji ya. Misalnya metode interpretasi yang digunakan dia pakai metode historis, pakai metode sistematis terhadap undang-undang dasar dan juga tentu saja pakai metode teleologis misalnya. Bagus argumennya. Dan dia juga mampu menggambarkan penalaran hukum yang bisa diterima itu tadi. Jadi logis juga argumennya. Dan kemudian itu ukuran pertama ya, argumennya seperti apa. Kemudian ukuran keduanya kan ini untuk kepentingan siapa. Nah, saya melihat kepentingannya adalah memang betul untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok penganut kepercayaan ini yang di negara kita Pancasila tidak selayaknya ada gitu. Dengan dua ukuran itu saya bisa setuju misalnya. Ini kan contoh bagaimana mereka menjadi positive legislator. Nah, tapi kan untuk yang perkara yang kita bicarakan ini, perkara 112/2022, ternyata kita nggak temukan dua ukuran itu. Penalaran hukumnya tidak
bagus. Kalau kata Pak Palguna bahkan mana itu nggak ada penalaran hukumnya, dia keras banget tuh. Dan yang kedua, pertanyaan konkretnya kan tadi kan dibacakan ya, pertanyaan konkretnya adalah ini kepentingan siapa? Nah, menurut saya ini bukan kepentingan masyarakat luas, tapi kepentingannya komisioner yang sekarang. Pak Gufron sendiri, karena saya sudah 2 kali diskusi dengan dia dalam konteks putusan ini, dia bilang, oh memang kepentingan saya, awalnya pasal 29 itu yang saya ajukan, dia bilang. Kalau teman-teman cari aja di YouTube, pasti masih ada rekamannya kok, jadi ini terbuka aja ya. Dia bilang, ini memang kepentingan saya, pasal 29, karena saya bisa dipilih lagi, walaupun usia belum 50. Tapi sebagai jabatan dia tetap mau dipilih lagi. Tapi kemudian dalam perjalanannya saya revisi permohonan saya tambahkan satu pasal lagi, pasal 34, supaya ada kepentingan institusi KPK-nya, dia bilang gitu. Nah, jadi kepentingan siapa bisa terbaca di situ. Kepentingannya adalah untuk pimpinan KPK yang ini. Karena kalau balik lagi, kalau dibilang enggak, ini kepentingan pemberantasan korupsi. Ya itu tadi pertanyaan kritisnya, datanya banyak. Kita bisa pakai datanya ICW, pakai datanya Transparansi International Indonesia. Besok tuh teman-teman hari Senin, Transparansi International Indonesia akan mengadakan assessment on anti-corruption commission misalnya gitu. Akan kelihatan datanya bahwa nggak ada korelasi antara masa jabatan yang cuma 4 tahun versus 5 tahun dengan kinerja. Kalau dibilang, oh harus ngikutin masa jabatan presiden, apa itu menjamin independensi? Revisi, di dalam pertimbangan juga dibilang, kalau masa jabatannya 4 tahun bisa terjadi presiden 2 kali milih, seperti yang sekarang ini terjadi kan. Jokowi yang pilih 2019, terus sekarang harus pilih lagi. Tapi kan argumen itu juga nggak kuat, karena 2 hal. Pertama, kan presiden dimungkinkan anyway punya jabatan 2 kali. Jadi kalau misalnya 5 tahun bisa aja terjadi Pak Jokowi atau siapapun nanti yang jadi presiden 2 kali memilih KPK. Yang kedua, argumen itu juga bisa kita tolak dengan fakta bahwa siapa bilang kalau diundur setahun Pak Jokowi nggak akan milih lagi. Karena nyatanya kan masa jabatannya Pak Jokowi itu selesai 20 Oktober 2024. Jadi panitia seleksi bagaimanapun akan mulai bekerja pada bulan-bulan yang sama tahun depan. Artinya apa? Ya Pak Jokowi juga. Mungkin DPR-nya beda, mungkin karena Oktober ya, kan pelantikan tuh. Terus penggantian pimpinan itu bulan Desember, penggantian pimpinan KPK. Tapi proses politiknya sebenarnya juga serupa. Gitu. Jadi bahkan kalau mau pakai argumen itu pun nggak kuat. Sehingga lagi-lagi dengan menguraikan secara detail cara menolak argumen mereka, saya sebenarnya ingin bilang sekali lagi bahwa kepentingannya bukan kepentingan pemberantasan korupsi, bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan pimpinan yang sekarang tengah menjabat dan siapapun yang mendapatkan keuntungan dari bagaimana pimpinan itu sekarang bisa dikendalikan gitu, kepentingan politik. Baik, terima kasih. Jadi intinya kepentingannya tentu saja secara gamblang tadi juga disampaikan oleh pemohon yaitu Pak Nurul Gufron untuk kepentingan komisioner KPK saat ini tentu saja bukan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Apakah teman-teman peserta ada yang ingin disampaikan lagi, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Tadi Kak Atari Farhani ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ini sudah terjawab. Baik. Pertanyaan yang tadi berarti menjadi pertanyaan yang terakhir. Kita telah menyelesaikan diskusi kita pada pagi hari ini dengan tema yang sangat menarik, tema yang sangat-sangat harus kita bahas. Saya rasa
semua di sini menganggap tema ini sangat penting untuk dibahas, dan alhamdulillah kita telah membahasnya benar-benar kental dari sisi hukum tata negara bersama dengan Bu Bivitri. Kami sangat berterima kasih Bu Bivitri telah meluangkan waktunya berdiskusi dan ikut bergabung dengan agenda Ngopi Seruput. Izin Bu, untuk penutup, jika berkenan Bu Bivitri dipersilakan untuk menyampaikan closing statement atau kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Oke, makasih. Jadi karena sesuai judulnya, saya juga sambil menyeruput kopi nih, teman-teman. Benar. Kali ini kopinya dari Bajawa. Ya, makasih teman-teman Juris Police Institute dan semuanya yang sudah hadir. Saya kira kita semua senang sekali diskusi pada pagi hari ini, bukan sekedar iseng-iseng, tapi juga karena kita punya perhatian yang sama. Kita punya perhatian yang sama, kita percaya bahwa negara hukum itu penting. Demokrasi juga pada akhirnya harus dibatasi, harus dikelola gagasan-gagasannya dalam sebuah konteks negara hukum. Nah, salah satu pilar penting dalam negara hukum adalah putusan-putusan hakim, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi saya, kenapa putusan ini jadi penting sekali untuk didiskusikan, bukan sekedar semangat pemberantasan korupsi, tapi juga bagaimana kita menjaga supaya kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi dan pada negara hukum itu jangan sampai makin lama makin terjun bebas ke jurang. Karena begitu Mahkamah Konstitusi semakin tidak dipercaya, kita benar-benar akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem, terhadap konstitusi negara ini bahkan. Karena udah mulai terbaca sih, kalau saya ngobrol aja dengan kawan-kawan yang tidak belajar hukum, tuh udah ngomong, udahlah nggak ada gunanya nih MK. Bubarin aja deh MK. Loh, nggak bisa, saya bilang. Kita nggak bisa main bubar-bubar begitu, karena kita kritik putusannya, kita kritik orang-orangnya, kita kritik etikanya. Tapi fungsinya kita perlu gitu. Jadi nggak bisa kita bilang bubarin aja MK, bubarin aja DPR, gantikan dengan apa gitu, Mahkamah Rakyat misalnya. Nggak bisa begitu juga. Kita yang belajar hukum paham itu. Nah, tapi kan kita juga nggak bisa menolak bahwa memang terjadi penurunan kualitas putusan yang luar biasa besar pada Mahkamah Konstitusi yang sekarang. Nah, ini yang saya kira harus kita suarakan terus, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, bahan-bahannya sudah saya bagi di chat, nanti mohon bantuan juga panitia kalau ada yang nanya boleh dibagi, karena itu memang publikasi di media massa, dua tulisan ya mengenai yang ini secara langsung, putusan MK 112, tapi saya juga bagi yang tulisannya otoritarianisme berbungkus hukum, yang intinya saya ingin tutup dengan perhatian kita ini jadi penting karena banyak hal kerusakan-kerusakan bernegara yang justru sekarang ini dilegitimasi dengan hukum, baik produk undang-undang maupun produk putusan dan penegakan hukum. Jadi ini kita harus suarakan, jangan sampai kita udah capek-capek belajar hukum, ternyata hukumnya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermoral, hal-hal yang malah merusak negara ini. Kan kita semua tidak mau itu. Jadi mudah-mudahan dalam konteks itu diskusi pagi hari ini bisa bermanfaat, dan saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami beribu-ribu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bivitri Susanti SHLMM, karena tentu saja kami sangat senang dan juga sangat terharu ya Bu, karena Ibu mau gitu meluangkan waktunya diskusi sederhana dengan media yang sederhana juga, dengan media Zoom, yang mana diskusinya tentu saja kami mendapatkan pencerahan yang begitu gamblang, yang begitu jelas, runut, poin per poin yang telah Ibu sampaikan tadi. Insya Allah Juris Police Institute nantinya izin Bu akan mengeluarkan rilis juga ya, apa hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Terakhir mungkin kami dari segenap panitia dan juga para peserta ingin sekali lagi mengucapkan, tidak bosan Ibu, mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Bivitri. Mudah-mudahan di agenda ngopi seruput berikutnya dengan tema-tema yang ada, Ibu Bivitri juga mau lagi membersamai JPI berdiskusi seperti ini. Terima kasih Bu. Izin sebelum meninggalkan Zoom, minta kesediaan waktunya Bu Bivitri untuk kita ada sesi dokumentasi juga bersama dengan peserta. Kepada para peserta dipersilahkan untuk untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan adakan sesi dokumentasi. Kepada panitia dimohon bantuannya untuk mendokumentasikan layar Zoom kita pada hari ini. Baik. Ya, 1, 2, 3. Ya. Baik, satu kali lagi di layar setelahnya. 1, 2, 3. Baik, dengan sesi dokumentasi kita barusan telah berakhir. Seluruh rangkaian agenda ngopi seruput, ngobrol JPI seputar akar rumput dengan tema kejanggalan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU/20 Romawi/2022, sudut pandang hukum tata negara atas perpanjangan masa jabatan KPK. Baik, diskusi kita telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah bergabung, terutama kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akan berjumpa lagi di agenda ngopi seruput JPI berikutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bivitri. Terima kasih Bu Bivitri. Ya, sama-sama. Saya live Zoom ya. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Kepada teman-teman peserta, link absen sudah dibagikan ya dari tadi di chat. Dipersilakan untuk mengakses link absennya dan jangan lupa di screenshot agenda diskusi kita pada pagi hari ini dan dipersilakan untuk mengupload ke sosial media teman-teman masing-masing dan jangan lupa tag akun Instagram ataupun TikTok Juris Police Institute dan jangan lupa share dan juga sebarkan seluas-luasnya media sosial Juris Police Institute karena kami ada Instagram, ada TikTok dan juga ada YouTube. Mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe, komen dan like postingan-postingan JPI. Insya Allah JPI akan selalu hadir dengan tema-tema diskusi yang hangat agar semua masyarakat bisa mengerti sudut pandang hukum terkait kebijakan-kebijakan publik yang terjadi di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih. Saya akan akhiri Zoom kita pada pagi hari ini. Boleh teman-teman langsung leave saja, karena ini panitia akan mengakhiri Zoom-nya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.